Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan perawat seluruh Indonesia ya, nggak hanya di Jakarta tapi banyak daerah yang mengikuti acara kami. Sebelumnya saya Wardiana. Saya perkenalkan diri, saya Wardiana. Saya perawat di Stroke Unit Rumah Sakit Premier Jatinegara sejak tahun 2009, sejak Stroke Unit Rumah Sakit Premier Jatinegara itu buka ya. Saya di sini dia sama seperti teman-teman yang lain perawat stroke. Kebetulan saya merupakan wakil dari Ibu Ade Asrianti. Bu Ade itu kan sebagai supervisor di Stroke Unit Rumah Sakit Premier Jatinegara. Nah, pada siang hari ini saya berterima kasih. Sebelumnya saya berterima kasih kepada tim DNE DPK PPNI Rumah Sakit Premier Jatinegara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing mengenai pendekatan psikologis pada pasien stroke di stroke unit, khususnya di ruang stroke unit. Kita tahu kesehatan fisik manusia itu dipengaruhi oleh kesehatan psikologis. Stroke merupakan salah satu penyakit yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesehatan psikologis. Sehingga stroke itu dapat berpengaruh sehingga kesehatan psikologis itu dapat berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh dan perasaan atau emosi kita atau manusia. Stroke menempati urutan teratas sebagai penyakit yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Kecacatan atau ketidakmampuan yang dialami oleh pasien stroke merupakan faktor penyebab terjadinya gangguan aktivitas sehari-hari, sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan emosional atau gangguan psikologis si pasien. Hal ini akan menjadi stresor atau menjadi pemicu stres bagi si pasien, hingga akhirnya menyebabkan seseorang atau si penderita stroke itu terganggu emosi, perasaan, dan pikirannya. Terkait dengan stroke di sini, saya akan coba menjelaskan atau sharing faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi psikologis pasien stroke. Di sini saya akan menjelaskan dua faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu yang pertama faktor kognitif atau status kognitif. Status kognitif. Status kognitif itu di mana pasien stroke akan mengalami gangguan kognitif karena adanya kerusakan atau lesi yang terjadi pada lobus frontal. Kita ketahui pada bagian otak yaitu di lobus frontal itu memang bagian yang menaungi atau berfungsi sebagai yang bertanggung jawab pada kognitif kita, sehingga akan mempengaruhi fungsi memori dan intelektual si pasien. Contohnya di sini pasien yang terganggu atau mengalami gangguan status kognitif diantaranya tingkat perhatiannya akan terbatas, lalu si pasien mengalami kesulitan dalam pemahaman, kesulitan dalam memecahkan masalah, dan dapat juga mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Jadi pemahaman dia kurang memahami kurang memahami maksud, atau dia biasanya bisa memecahkan suatu masalah, apalagi dia sebagai orang yang dipercaya untuk bila ada masalah penentunya dia, itu juga akan mempengaruhi psikologi si pasien. Lalu yang kedua, faktor yang kedua yaitu status kemampuan fungsional. Di sini di mana kerusakan pada kemampuan fungsional si pasien stroke merupakan efek stroke yang sangat terlihat jelas. Kerusakan itu kerusakan ini dapat berupa defisit motorik. Seperti ini yang digambar ya. Defisit motorik ini dapat berdampak pada tingkat kemandirian si pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari,
seperti mandi, aktivitas aktivitas sehari-hari pasien lah yang lebih ringan seperti mandi, makan, berpakaian, dan aktivitas bekerja. Kita bayangkan seorang pasien stroke, seorang pasien atau seseorang yang tadinya beraktivitas sendiri, yang bisa melakukan atau bekerja sendiri, tetapi setelah dia terkena serangan stroke, dia akan mengalami sebuah emosi. Jadi emosi yang dapat muncul pada pasien stroke atau respon psikologis pada pasien stroke yang dapat muncul diantaranya respon afektif dan respon perilaku. Apa itu respon afektif atau respon emosional? Respon itu bisa berupa kesedihan, kecemasan. Respon afektif atau emosional itu adalah respon atau reaksi perasaan yang ditujukan pada seseorang atau sesuatu yang dialami. Dalam hal ini, pasien stroke yang mengalami kelemahan, yang mengalami gangguan bicara atau gangguan lainnya, umumnya akan menunjukkan perasaan atau menunjukkan respon emosi cemas atau bisa jadi sedih. Ini saya baca dari penelitian, ya. Jadi kecemasan pada pasien stroke akan meningkat pada pasien-pasien yang mengalami afasia. Kenapa? Karena afasia itu sebelumnya pada seminar sebelumnya saya telah menjelaskan pasien stroke yang mengalami afasia. Maksud afasia itu kan pada gangguan bicara, gangguan berkomunikasi. Jadi tadinya dia bisa bicara, tadinya dia bisa berkomunikasi, tapi setelah terkena serangan stroke, dia tidak bisa, kadang ada juga yang tidak bisa memahami perkataan kita, dia tidak bisa bicara, itu akan membuat atau menimbulkan respon emosi pada si pasien. Dia bisa sedih, bisa cemas, sehingga apa yang dialami si pasien itu menimbulkan efek yang akan sangat dirasakan oleh si pasien. Lalu respon yang kedua yaitu respon perilaku. Respon perilaku ini adalah respon atau reaksi terhadap sesuatu yang diterima dan diwujudkan dalam bentuk perilaku. Bisa berupa marah, tangisan. Ini pada gambar ini pasien kalau pasien stroke yang mengalami emosi marah atau tangisan. Contohnya di sini adalah salah satunya kemarahan. Marah pada pasien stroke itu bisa muncul akibat usaha si pasien untuk melakukan sesuatu itu tidak bisa dia lakukan karena mengalami kelemahan. Contohnya saja saat dia ingin berpakaian yang tadinya si pasien bisa melakukan sendiri, tetapi setelah dia mengalami stroke, dia mengalami kesulitan. Karena apa? Karena adanya kelemahan pada lengannya. Nah, ini bisa menimbulkan atau memicu respon perilaku yang ditujukan oleh si pasien. Contoh yang lain, respon perilaku. Misalkan dia biasa makan, contohnya makan saja, makan dia bisa sendiri, tapi setelah terkena serangan stroke karena mengalami kelemahan salah satu sisi tubuh, makan yang biasa dia lakukan sendiri, dia harus dibantu atau dia harus didampingi oleh keluarga atau perawat yang menjaganya. Nah, respon-respon inilah yang merupakan sebagai pemicu pasien sehingga timbul perilaku marah, perilaku tangisan, atau emosi sedih, emosi cemas. Itu semua akan muncul karena faktor yaitu kelemahan atau satu fungsionalnya yang terganggu. Respon psikologis itu semua dapat teratasi bila mekanisme coping pasien itu bagus. Jadi mekanisme coping adaptif yang ditimbulkan pasien itu bagus atau tercapai. Di antaranya pasien itu tegar dan tidak putus asa. Sebelum
saya lanjutkan mekanisme coping adaptif apa yang ditujukan oleh pasien. Apa sih mekanisme coping itu? Mekanisme coping atau sistem pertahanan adalah cara yang dilakukan seseorang atau cara yang dilakukan si pasien dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta respon terhadap situasi yang mengancam dirinya. Di sini dalam hal mengenai pasien stroke itu dapat mengatasi stres dan cemasnya dengan cara yaitu tegar dan tidak putus asa. Pasien stroke yang memiliki mekanisme atau menunjukkan mekanisme coping tegar dan putus asa karena penyakit stroke membuat si pasien atau si penderitanya bisa mengalami kecacatan, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri yang seringkali membuat si pasien merasa sedih. Jadi dianjurkan atau diharapkan si pasien itu tegar dan tidak putus asa. Jangan menyerah dengan kondisinya atau dengan kondisi keadaannya sekarang, yaitu mengalami kelemahan atau gangguan bicara. Dan jangan putus asa, karena pasti ada banyak cara agar bisa pulih dari gangguan yang ada atau dari kelemahan atau gangguan saat ini yang dialaminya. Mekanisme coping yang kedua yaitu tidak menghindar dari masalah. Di sini maksudnya jelaskan bahwa masalah yang ada itu harus dihadapi. Karena apa? Karena masalah saat ini yaitu kelemahan atau gangguan pada fisiknya bisa diatasi dengan cara terapi yang terus-menerus dilakukan oleh si pasien, yaitu terapi yang sifatnya memicu neoplastisitas, melakukan repetisi yang baik dan sifatnya konsisten. Jadi dilakukan terus-menerus secara dilakukan terapi yang terus-menerus dan konsisten. Jadi harus konsisten si pasien melakukan terapi. Mekanisme coping yang ketiga yaitu berbicara dan berbagi pendapat. Mekanisme coping ini bisa dilakukan pada pasien stroke dengan cara sharing atau berbagi pengalaman. Bisa dengan pendapat, bisa dengan pengalaman dengan teman sesama teman satu ruangan yang mengalami stroke gitu. Jadi pendapat dengan keluarga atau mungkin dengan sesama pasien, yaitu dengan sama pasien, dengan keluarga pada saat dirawat. Tujuannya agar si pasien itu sesama pasien bisa saling menguatkan antar mereka gitu. Jadi mereka tidak merasa oh saya yang lebih lemah, oh saya yang lebih menderita, tidak. Jadi mereka sesama pasien stroke itu harus saling menguatkan. Jadi mereka berprinsip dengan keadaan kita sekarang kita harus kuat, kita harus tidak boleh lemah gitu, seperti itu. Jadi tujuannya itu biar mereka sesama pasien stroke itu bisa saling menguatkan satu sama lain. Nah, mekanisme coping yang terakhir yaitu berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan. Ini adalah mekanisme coping yang sangat pamungkas. Karena apa? Dengan doa kita bisa atau si pasien bisa meminta kesembuhan pada Tuhan untuk pemulihan stroke-nya agar terselesainya atau penyakitnya ini cepat ditangani dan proses pemulihannya itu akan berjalan dengan baik atau lancar. Pendekatan psikologis apa sih yang dapat kita berikan pada pasien-pasien stroke yang mengalami kelemahan atau mengalami gangguan yang lain? Itu bisa kita berikan berupa dukungan dari keluarga atau orang terdekat. Ini menurut Setiadi 2008, dukungan keluarga atau orang terdekat itu bisa berupa yang pertama, dukungan keluarga atau dukungan keluarga itu sangat diperlukan pada pasien stroke untuk dapat bertahan dalam menjalankan hidupnya. Karena apa? Karena keluarga merupakan bagian terdekat si pasien. Lalu dukungan keluarga itu juga akan membuat si pasien merasa dihargai, diterima, sehingga dapat meningkatkan semangat
dan motivasi dalam diri si pasien. Sebaliknya, rendahnya dukungan keluarga itu akan mempengaruhi psikologis si pasien tersebut. Nah, jadi dukungan keluarga, pendekatan psikologis melalui dukungan keluarga itu sangat penting atau sangat dibutuhkan oleh pasien-pasien stroke. Di sini menurut Setiadi 2008, dukungan keluarga atau orang terdekat itu dapat beberapa bentuk perhatian yang diberikan sebagai bentuk dukungan keluarga, yaitu yang pertama, dukungan emosional. Dukungan emosional adalah dukungan yang melibatkan ekspresi cinta, percaya, dan perhatian yang diberikan kepada pasien stroke. Pasien yang mendapat dukungan emosional yang bagus dari keluarganya akan terhindar dari kecemasan dalam menghadapi penyakitnya. Di sini bisa saya berikan contoh pasien yang merasa didukung oleh keluarga. Jadi jadi pasien itu merasa walaupun keluarga datang, tetapi dia 100% itu untuk si pasien gitu. Jangan hanya datang besok saja terus pulang lagi. Tapi jangan seperti itu gitu loh. Jadi ada pasien kalau datang, anaknya acuh datang sih membesuk, tetapi duduk aja, ibunya nggak diajak bicara, ibunya jadi nggak bisa berkeluh kesah. Nah itu sama aja, walaupun anaknya datang melihat, tetapi rasa cinta, rasa emosi yang diberikan oleh anak ke si pasien itu tidak dilihatkan oleh si anak, itu si pasien tidak merasa mendapat perhatian dari keluarganya. Dukungan yang kedua yaitu dukungan instrumental. Dukungan di sini maksudnya dukungan yang diberikan langsung kepada si pasien, seperti bisa diberikan keluarga saat pasien atau mendampingi pasien saat pasien itu mobilisasi, latihan berjalan, atau bisa juga saat si pasien mau memakai pakaian atau melepas pakaian, menyuapi pasien makan, dan membantu pasien saat berlatih bicara. Ini pada pasien-pasien yang mengalami afasia atau gangguan komunikasi. Dukungan instrumental ini juga sangat dibutuhkan oleh pasien stroke agar dia termotivasi untuk mencoba terus berlatih. Dukungan ketiga yaitu dukungan informasional. Di sini maksudnya dukungan berupa nasihat, pengarahan tentang bagaimana cara mengatasi atau memecahkan masalah yang terjadi pada si pasien dengan disertai rasional atau alasannya. Jadi kita berikan informasi kepada si pasien. Kadang kan ada pasien yang paham atau ada pasien yang tidak mengerti apa maksudnya tujuan ini gitu. Jadi dijelaskan alasannya apa. Contohnya, ayo kita latihan Pak. Tujuannya latihan itu agar otot-otot kaki atau kaki Bapak itu tidak mengecil. Kalau mengecil kan jadi Bapak nggak bisa jalan. Jadi seperti itu. Jadi dia ngerti, jadi itu seperti itu, saya harus latihan. Jadi si pasien mengerti dan memahami maksud tujuan dari si keluarga agar terus berlatih. Lalu dukungan yang terakhir berupa dukungan penghargaan. Di sini dukungan yang muncul melalui ekspresi penghargaan positif dari keluarga ke pasien, seperti memberikan reward saat pasien bisa mengikuti setiap kegiatan atau latihan yang diberikan oleh terapis atau latihan yang diberikan oleh perawat. Jadi dengan dukungan penghargaan, si pasien akan merasa termotivasi, akan terus, ayo Pak, Bapak harus bisa latihan, hari ini latihan hanya kemarin Bapak latihan hanya 3 menit. Sekarang kemarin latihan hanya 15 menit. Hari ini harus 20 menit ya. Kalau Bapak sampai tercapai itu latihan, Bapak hebat. Berarti Bapak ada keinginan untuk sembuh gitu. Jadi itu juga memicu si pasien agar dia terus bisa berlatih secara terus-menerus dan konsisten. Nah, dukungan ini semua diberikan oleh keluarga karena apa? Karena
pasien stroke kan tidak mungkin seterusnya dirawat di rumah sakit. Dia akan pulang kembali ke rumah. Selama di rumah, peran perawat itu dipegang oleh kita. Setelah di rumah, akan beralih ke keluarga. Jadi peran perawat di rumah sakit akan beralih ke peran ke keluarga. Jadi perawat di rumah itu akan keluarga. Maka dari itu, dukungan keluarga atau orang terdekat itu sangat dibutuhkan oleh si pasien. Nah, semua itu merupakan pendekatan psikologis untuk si pasien stroke yang berorientasi pada psikoedukasi keluarga. Sedikit saya akan menyinggung mengenai tahap-tahapan atau proses berduka. Di sini kita tahu setiap orang di muka bumi ini pasti pernah mengalami kesedihan, kehilangan, dan rasa berduka. Tidak terkecuali pada pasien-pasien stroke. Pasti pasien stroke akan mengalami tahap-tahapan ini. Dengan kelemahan yang dialaminya akan membuat si pasien merasa sedih, berduka, dan kehilangan. Semua proses tersebut tidak mungkin langsung dapat diterima dengan lapang dada oleh si pasien. Masing-masing orang akan memiliki cara untuk menghadapi kondisi tersebut, sehingga proses penerimaan kesedihan, kehilangan, itu akan berjalan dengan baik dan memiliki waktu yang berbeda-beda. Proses yang pertama atau fase yang pertama yaitu menyangkal. Di sini merupakan fase awal dari proses kesedihan, kehilangan, dan berduka. Fase ini biasanya terjadi penolakan pada si pasien atas kondisi yang terjadi pada dirinya. Tidak mungkin saya menderita stroke, orang saya rajin berolahraga, kayaknya tidak mungkin saya mengalami ini, seperti itu. Jadi pasien akan menyangkal atau denial. Fase yang kedua akan marah, karena fase ini timbul atas kondisi juga yang terjadi. Dia marah akan keadaannya saat ini, dia marah selama ini dia bisa beraktivitas sendiri tetapi harus dibantu, dia marah karena tadinya bisa berkomunikasi tiba-tiba harus susah dalam berkomunikasi. Jadi fase ini akan dilewati oleh pasien-pasien stroke. Yang ketiga yaitu tawar-menawar atau bargaining. Contoh dari fase tawar-menawar ini, kenapa ya yang harus mengalami stroke ini saya? Kenapa saya seandainya saya dulu rajin mengkonsumsi obat, seandainya dulu saya rajin berolahraga, mungkin saya tidak akan mengalami ini. Seperti itu. Lalu tahap yang keempat yaitu depresi. Fase ini fase terberat yang dialami pada pasien. Biasanya terjadi pada orang-orang yang tidak dapat menerima kejadian kehilangan atau berduka. Proses melewati fase depresi ini sangat sulit, dibutuhkan support dari keluarga dan lingkungan, atau bahkan diperlukan konseling yang akhirnya memang butuh konseling. Nah, fase yang terakhir yaitu menerima. Fase ini fase akhir dari proses kesedihan, proses berduka, karena pasien sudah dapat menerima dengan kondisinya saat ini. Proses keperawatan yang dapat diberikan pada pasien ini, saya ambil contoh satu pasien ansietas ya. Kita kaji pertama identitas seperti biasa, nama, jenis kelamin, usia, lalu pengkajian riwayat kesehatan pasien, apakah dia datang dengan keluhan apa, keluhan utama datangnya apa, adakah riwayat kesehatan dari keluarganya, orang tuanya, ada darah tinggi, hipertensi, kolesterol, lalu bagaimana aspek psikologis yang bisa muncul pada pasien. Kita bisa pola hubungan pasien saat ini statusnya apa, menikah atau tidak, lalu dia tinggal bersama siapa, konsep diri dia, peran diri dia di rumah itu sebagai siapa, apakah sebagai kepala rumah tangga. Kalau memang kepala rumah tangga, pasti dia merupakan tulang punggung keluarga. Bagaimana kalau akhirnya dia mengalami stroke? Itu bisa kita lihat di aspek psikologis, pengkajian fisik dengan tanda-tanda vital, tensi, nadi, suhu. Satu lagi yang ingin saya jelaskan lagi, hasil pemeriksaan penunjang, yaitu salah satunya MRI brain. Karena apa? Di situ dari hasil MRI akan terdetek, akan terlihat lesi atau sumbatan atau perdarahan di daerah mana pada bagian otak.
Kalau tadi sudah jelaskan kalau status kognitif terganggu, umumnya itu lobus frontal yang akan ada lesi di lobus frontal. Standar diagnosa yang bisa diberikan, fokus diagnosanya ansietas, bisa disebabkan karena atau faktor risikonya ancaman terhadap konsep diri si pasien. Gejala atau tanda mayor yang bisa muncul, pasien khawatir akibat kondisi yang dihadapi saat ini. Tampak terlihat tegang si pasien dan sulit tidur. Gejala minor, pasien merasa tidak berdaya, tidak nafsu makan, dan kontak matanya yang kurang. Standar luaran diagnosa, luaran dari ansietas, kita berekspektasi ansietasnya akan menurun dengan kriteria hasil, verbalisasi khawatir akan kondisi yang dihadapi akan menurun, perilaku tegangnya pun menurun, nafsu makannya akan meningkat, pola tidurnya membaik, dan kontak matanya akan membaik. Intervensi yang dapat kita lakukan yaitu kita bisa mengidentifikasi isyarat verbal dan nonverbal pasien. Ada pasien yang mengalami kecemasan dengan menunjukkan reaksi nonverbal. Contohnya dia kadang suka menggulung-gulung ujung baju, itu setelah kita kaji ternyata saya merasa cemas, saya merasa sedih gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi kira-kira kenapa sih pasien ini kok kelakuannya seperti itu gitu. Lalu identifikasi tingkat emosinya seberapa, lalu identifikasi hal yang memicu emosi. Dia bisa marah, dia sedih itu karena apa gitu. Jadi kita bisa mengetahui dengan mengidentifikasi penyebabnya. Intervensi terapeutik yang dapat dilakukan, fasilitasi dan berikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan cemas, marah, atau sedih. Itu bisa fasilitasi, misalkan kalau ibu marah, ibu bisa mukul-mukul bantal atau mukul-mukul kasur, seperti itu. Jadi memberi kesempatan pasien untuk mengungkapkan emosinya. Kita lakukan sentuhan kepada pasien untuk memberikan dukungan. Dengan sentuhan biasanya pasien merasa terlindungi, merasa diperhatikan. Jadi sentuhan itu sebenarnya sangat tindakan kita yang sangat dibutuhkan oleh pasien. Empati di sini kita memahami emosi pasien, tapi kita tidak ikut serta. Misalnya pasien itu nangis, kita tahu pasien nangis, pasien merasa sedih gitu, tapi kita tidak ikut serta. Jadi kita bukan berarti kita harus sedih juga. Tetap dampingi pasien selama ansietas. Di sini juga kita dampingi pasien untuk apa? Mencegah si pasien cedera. Karena ditakutkan pasien itu apalagi mengalami kelemahan, dia terjatuh atau terpentok tempat tidur seperti itu. Jadi kita dampingi pasien selama emosinya muncul. Edukasi yang dapat kita berikan yaitu anjurkan mengungkapkan perasaan yang dialaminya, hampir sama yang tadi kita beri kesempatan pasien mengungkapkan. Ajarkan penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat. Kita ajarkan ibu nggak boleh nangis, boleh sedih gitu ya. Jelaskan pada pasien keluarga bahwa keadaan emosi saat ini adalah wajar dalam menghadapi penyakit. Nah, seperti ini juga ya, ibu boleh nangis, wajar. Ini dalam tahap wajar. Kenapa? Tadinya pasien itu bisa ngomong, tadinya pasien itu bisa jalan, tiba-tiba harus berbaring di tempat tidur dalam jangka waktu yang lama. Itu pasti akan muncul emosinya. Jadi kita arahkan, kita berikan pengarahan bahwa tidak apa-apa ibu nangis, tapi dengan itu adalah suatu yang wajar, tapi tetap ibu harus berlatih agar kelemahan ini akan cepat teratasi. Nah, bila dalam tindakan perawat ini masih kurang atau masih kurang tindakan yang lain, dibutuhkan tindakan yang lain, kita bisa rujuk atau kolaborasi untuk konseling ke psikiatri atau ke psikolog. Di sini dukungan keluarga sangat penting dalam masa penyembuhan dan pemulihan pasien. Adanya dukungan keluarga dapat membantu pasien menghadapi masalahnya. Ini saya kutip dari penelitian Wurtiningsi 2012. Nah, ini ada tips supaya hidup tidak cemas. Saya ambil dari dosen jiwa saya, Ibu Slametningsih. Beliau menuliskan selalu berpikiran positif pada diri sendiri dan orang lain. Jadi kita selalu berpikir positif pada diri sendiri dan orang lain. Senyuman memberikan kegembiraan untuk jiwamu, keindahan untuk wajahmu, dan kebahagiaan untuk orang lain. Senyuman memberikan kesenangan, senyuman mendukungmu dan membuatmu merasa, ya aku bisa. Jadi
memberikan support, memberikan penguatan. Nikmati hidupmu dengan senyuman, maka hidupmu akan seindah senyummu. Nah, ini tim kita di Struk Unit. Beberapa memang sudah ada yang keluar, tetapi beberapa masih ada yang masih bergabung dengan kita. Kita memiliki 4 dokter spesialis. Yang pertama Dr. Sukono, yang tengah ini Dr. Jimmy Liman, Dr. Arya, dan satu lagi ada Dr. Ade. Kita memiliki 4 dokter spesialis saraf di Struk Unit Rumah Sakit Premier Jatinegara. Yang di sini sudah di Jepang, dia perawat di Jepang. Terima kasih untuk kesempatan siang kali ini yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.